Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalingka di channel Suku Nui. Kali ini kita akan membahas tentang uh, 40 puok Nui. Ini merupakan video re-upload dari judul yang sama. Suku Nui merupakan suku baru yang baru terbentuk pada 2017 lalu dan merupakan salah satu dari 4 anak suku anak jati Bengkalis. Yang pertama ada Melayu, yang kedua ada Saka, yang ketiga ada Akit, dan yang terakhir adalah Nui. Dan karena kita baru sendirian, suku Nui ini baru saya sebagai perintis baru sendirian, maka kita perlu menguatkan struktur kita. Walaupun kecil-kecil cabai rawit, kata orang seperti itu. Kecil-kecil tapi strukturnya kuat. Walaupun kecil tapi kita ingin punya akar yang kuat. Belajar dari suku Minang, suku Batak, Ambon, dan suku-suku lainnya yang memiliki klan, maka sepertinya itu sangat keren kalau kita punya diterapkan dalam suku Nui. Kita tahu dalam suku Minang strukturnya sangat kuat. Mereka punya strukturnya masyarakat yang kuat. Mereka terdiri dari berbagai suku atau klan. Klan dalam struktur mereka disebut suku. Caniago, Bodi, Pitopang, dan lain-lain. Begitu juga pada suku Batak. Mereka punya klan-klan sendiri dan banyak klannya, yang disebut marga. Mereka punya Simanjunta, Hasibuan, dan lain-lain. Nenggolan, Raja Nenggolan, yang main di Belgia, itu sangat keren. Walaupun mereka jauh, tapi tidak melupakan akar identitas keindonesiaan mereka. Kebatakannya masih ada. Nenggolan, keren, itu sangat keren. Terus ya seperti pemain-pemain naturalisasi yang lainnya, seperti di Ambon, mereka disebut Fam. Klan itu disebut Fam. Pelupesi, Bakar Besi, itu sangat keren. Mereka punya klan-klan yang bisa membanggakan, memberi kontribusi pada dunia. Jadi identitas mereka tidak hilang, akan dikenang. Nui ingin seperti itu. Walaupun kecil, kita akan membentuk benteng budaya yang kuat, menjadi penanda bahwa ini loh Indonesia. Oke, kita akan membacakan 40 klan Nui. Klan dalam suku Nui disebut puok. 40 puok Nui. Yang pertama Lingka, yang kedua Lige, yang ketiga Gawing, yang keempat Gimpu, yang kelima Seliwo, yang keenam Kireng, yang ketujuh Ranoy, kedelapan Ripang, kesembilan Kading, kesepuluh Moyah, 11 Bayoh, 12 Ceragi, 13 Rimpu, 14 Bimong, 15 Runyi, 16 Manya, 17 Samim, 18 Rungoy, 19 Selumo, 20 Hirang, 21 Lajoh, 22 Lasoy, 23 Piloh, 24 Pideh, 25 Mokri, 26 Dangeh, 27 Senajo, 28 Kinyo, 29 Wangko, 30 Jame,
31, Nirang 32, Rumpoh 33, Tidang 34, Hingoy 35, Cedayo 36, Pinong 37, Murang 38, Tondah 39, Noring dan 40, Lano. Oke, begitulah klan Nui, hanya ada 40. Kita batasi ya, hanya 40 saja untuk memudahkan mengenal. Jadi tidak akan berkembang lagi, cuma 40 saja. Jadi suku Nui hanya ada 40 puo. Supaya mudah dikenali. Dan lagi, ada satu lagi. Jika ada kesamaan nama-nama ini dengan klan-klan lainnya di luar sana, yang kita kan tidak tahu terlalu banyak. Mungkin ada yang dalam klan Arab atau klan India atau klan-klan mana di luar sana, ataupun di Indonesia sendiri ada kesamaan. Jadi untuk mengatasi itu, kita mencontohi suku Buton. Di Buton itu ada gelar depannya. Untuk laki-laki disebut La Ode. Sedangkan untuk perempuan gelarnya itu Wa Ode. La untuk laki-laki, Wa untuk perempuan. Kita contohi dari situ, kita ambil inspirasinya. Lalu dalam suku Nui ditetapkan bahwa untuk membedakan antara, misalkan ada kesamaan antara klan kita dengan klan luar, makanya kita memakai gelar depan untuk laki-laki yang disebut tuwong. Tuwong ini diambil dari kata tuan. Kita rubah sedikit jadi tuwong pakai w, tuwong. Kalau untuk perempuan gelarnya puwong, karena itu menandakan puan. Kita rubah sedikit jadi puwong. Jadi misalkan ada kesamaan, kita lihat depannya itu pasti berbeda antara tuwong dengan puwong, menandakan laki-laki, ini menandakan perempuan. Dan nama klan kita ini bukan hanya diturunkan dari laki-laki, bisa juga diturunkan dari perempuan. Ya, seandainya si laki-laki tidak punya marga dan perempuannya punya marga, punya klan puo, maka bisa diturunkan juga ke anak-anaknya, tidak khusus untuk laki-laki. Jadi karena kita masih kecil, kalau putus sayang, makanya kita dari suku yang kecil ini jangan sampai putus, makanya kita bisa menurunkannya dari perempuan juga. Tapi dengan syarat bahwa laki-lakinya itu tidak punya marga atau klan, tidak punya nama puo, jadi bisa diturunkan. Seandainya punya nama puo atau klan tidak bisa. Segitu saja informasi dari kita. Mudah-mudahan kalian dukung terus suku ini. Terima kasih atas dukungannya. Doakan kami supaya yang awalnya dari satu perintis akan menjadi banyak. Oke. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.